Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Agung Kubatimah, ayahanda, ibunda dan sahabat semua yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur tiada henti atas segala karunia nikmat iman, Islam, sehat, serta waktu luang yang tercurahkan untuk kita sampai pagi ini. Dan pagi adalah keberkahan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW daiman terus-menerus mendoakan umatnya agar Allah Subhanahu wa taala mencucuri keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sedikit kita bahas dulu tentang pagi. Karena konsep pagi ini kadang-kadang tidak sama dengan apa yang dikehendaki syariat agama ini, dengan apa yang kita praktekkan dalam sehari-hari. Ini fakta. Pada faktanya saya termasuk orang yang dulu salah paham tentang pagi karena yang terpahamkan menjadi satu habits, kebiasaan. Pagi itu ya jam 7. Kalau orang sekolah jam 7, kalau orang bekerja ya jam 7.15 atau jam 7.30. Itu pagi. Makanya akhirnya banyak hal yang jadi masalah disebabkan konsep pagi ini tidak sama sebagaimana yang diajarkan agama ini. Padahal kan pagi itu fajar. Waktu fajar itu pagi. Dan kita tahu betapa dahsyatnya waktu fajar. Dan kita paham betul Nabi mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Itu orang yang bangun salat tahajud. Orang yang bangun salat tahajud, orang yang bangun untuk salat qobliyah subuh, orang yang bangun untuk salat subuh, itu pagi. Dan itu yang dimaksud pagi dalam agama ini. Kalau pagi jam 7 berarti kan dah salat subuh. Kalau paginya jam 7:30, sudah masuk waktunya duha. Maka jangan heran keberkahan hidup yang kita harapkan sepanjang hari, sepanjang hidup kita, tidak pernah kita jumpai sebab kita tidak paham tentang pagi itu. Orang-orang dahulu, orang-orang salih, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bangunnya di waktu pagi. Malaikat-malaikat Allah turunkan, bahkan Allah turun ke langit dunia untuk mengijabah semua doa orang yang bangun di waktu pagi, terlebih bangunnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu. Pokoknya mulai hari ini itulah pagi. Kalau bahasa beberapa Ustadz Adi, Ustadz Abu Humairah, saya suka mengkaji bersama
beberapa Ustaz Ahmad Syahrin, beliau katakan bahwa 1 jam sebelum subuh itu dahsyatnya luar biasa. Maka orang yang punya habit, kebiasaan bangun pagi, beribadah di waktu pagi, Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan kata ulama, al-barakah ziyadatul khair. Dan keberkahan itu kebaikan yang terus menerus. Jadi orang baiknya terus menerus itu orang berkah. Kalau baiknya sesekali saja, ada maunya, ada kenaknya, ada kerenyeknya, ini mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang tidak punya keberkahan itu dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, ayahanda ibunda yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pagi ini untuk menajamkan ruh lah untuk diri saya dan kita semua terhubung dengan dunia ini. Ad-dunya laib, dunia itu main-main, walahun dan sendagurau saja. Nah, saya hanya ingin menuturkan satu ayat Al-Quran dalam Quran surat Toha ayat 117. Nah, ini mudah-mudahan bisa agak sedikit panjang waktunya. Harapannya nanti sebelum suruk atau pas saat suruk nanti kita bisa Isra. Ini nih awal mulanya derita. Awal mulanya derita itu yang harus dipahami oleh kita semua. Karena banyak orang hari ini, kalau dia tidak siap dengan derita atau sengsara, sementara dia hidup di dunia, berarti dia menafikan kaidah dari dunia itu sendiri. Dunia itu derita. Dunia itu sengsara. Kok bisa begitu? Banyak ya tafsirnya. Sangat banyak. Kami mencoba untuk apa yang diajarkan para guru. Salah satu dari sekian banyak tafsir, ada sekitar 4 tafsir yang kami pelajari. Nah, ini terkhusus aja tafsirnya Imam Tobari tentang Quran surat Toha ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 117, "Faqulna ya Adam." Kami berkata kepada Adam, "Inna hadza aduwwun laka." Hei Adam, iblis ini aduwwun laka wa li zaujika. Iblis ini musuhmu dan istrimu. Jadi ini kalau kita pelajari, ayat ini menjelaskan kepada kita musuh yang jelas dalam hidup ini. Dan saya hanya ingin mengatakan pada diri saya dan kita semua, hati-hati menentukan musuh dalam hidup. Karena kalau kita salah menentukan musuh dalam hidup kita, jelas kita nantinya makin menderita. Sebab Allah katakan, "Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka." Kami berkata kepada Adam, sesungguhnya iblis itu berikut dengan pasukannya, setan-setan itu aduwwun laka wa li zaujika. Dia musuh bagimu dan bagi istrimu. Jadi musuh kita nih yang sebenarnya adalah iblis, setan. Itulah musuh kita yang nyata. Bahkan Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata. Tafsir dari kitab Fizilal Quran Said Kutub itu, makna aduwwum mubin itu musuh yang nyata itu memang benar-benar nyata, senyata-nyatanya itulah setan musuh kita. Kan caranya banyak. Lewat bisikan, lewat was-was, macam-macam dia hadir. Bahkan dia mengalir sampai di aliran darah. Itu saking hebatnya setan mempengaruhi kita. Dan itu musuh kita. Makanya Ramadan ini termasuk madrasah yang untuk melatih kita bagaimana kita benar-benar kuat menghadapi bisikan setan yang notabene sudah diikat, yang sudah dirantai, yang sudah dikurung. Saya dulu kelas 6 SD punya guru agama. Kami tanya, "Bu, kan setanlah dikurung, setanlah dirantai, tapi adalah orang yang tidak puasa." Nah, saya masih ingat dan Masya Allah berkah ilmu beliau ini tersampaikan kepada anak-anak kami, kepada kawan-kawan, kepada jamaah.
satu pemahaman yang baik gitu. Ada pula orang yang maksiatnya, ada juga orang yang zinanya, ada juga orang yang nipunya, ada juga orang yang zolimnya makin zolim, jahatnya makin jahat, nipunya makin nipu. Dan itu kadang-kadang dilakukan di bulan Ramadan. Kata guru kami, dia masih hidup, salah satu dari pengurus majelis taklim di kota ini, dia guru agama tapi wanita. Sayang saya sama beliau ini sampai hari ini, dan saya sami'na wa ta'na. Kalau undang, kalau dia ada acara atau asa, saya tidak berani saya menolaknya sampai hari ini. Saking baik orangnya, berjasa ilmu agamanya untuk saya dan kita semua tentunya. Petinju itu katanya, ada pelatihnya. Jadi petinju itu ada pelatihnya. Kalau kita tahu sekelas Muhammad Ali, Mike Tyson, atau sekarang Khabib dengan UFC-nya itu, pegulat internasional itu ada pelatihnya. Hebat Khabib itu kalau sudah masuk ring tanpa pelatih, tidak usah ada pelatih di sampingnya. Tidak ada usah pelatih yang berada di kanan kirinya, tidak perlu ada. Karena semua sudah masuk dalam pikirannya, sudah dilatih benar-benar luar biasa. Maka ketika dia berada di ring berhadapan dengan musuhnya, dihantam dengan ilmunya yang sudah dilatih pelatihnya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, menanglah dia. Tahu dia cara mengalahkannya, tahu dia cara meninju yang benar, tahu cara dia mengunci yang kuat. Nah, kata guru kami, kita nih Hendy, pun dilatih setan maksiat 11 bulan. Kalau sudah dilatih setan setiap bulan selama 11 bulan pelatihannya, kalau sebulan tuh untuk maksiat tuh tidak perlu lagi ada pelatihan. Lah jago lah hebat lah. Masya Allah. Jadi hati-hati dengan pelatihan yang 11 bulan itu. Jadi kata guru-guru kita, ulama-ulama dahulu, mereka lebih takut kepada ujian yang 11 bulan dibandingkan ujian yang 1 bulan. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan kita nih Allah jaga tidak menjadi orang yang terlatih karena dosa, tapi mudah-mudahan terlatih karena ketaatan. Oke. Jadi satu, pacak-pacak membedakan siapa musuh, siapa kawan. Jadi pun pengurus masjid dengan pengurus masjid, musuh atau kawan? Ya kawan. Ini yang aneh. Asa beda masjid, beda toa, beda mik, beda lah. Lah jadi musuh lah pokoknya. Ika tarawih berapa rakaat? Sampai 23, pokok sampai mati, sampai hari kiamat 23 lah. Terserah Ika. Dah, kami macam itulah, penikah sampai kiamat, kami sampai hari akhir 11. Dah berteguh. Kan ini salah menentukan musuh. Sampai akhirnya tadinya masak takjil yang Masya Allah gitu. Saya tidak perlu menyebutkannya karena masih pagi, takutnya langsung lah terlatih yang 11 bulan tadi. Pulang-pulang langsung sarapan. Akhirnya apa? Tidak jadi berbagi takjil tadi. Tidak jadi saling bantu tadi. Tidak jadi saling tolong tadi. Karena kita menganggap dia musuh. Muslim satu dengan muslim yang lain. Jadi saling bermusuhan. Hanya perbedaan-perbedaan khilafiyah. Yang notabene, kata Ustaz Ahmad Syahrin itu, andai saja engkau menceburkan dirimu ke samudra ilmu, maka kau akan mendapati keluasan hati untuk saling berlapang-lapang dada dengan saudaramu. Tabarakallah, mudah-mudahan itu hadir di hati kita semuanya. Termasuk saya dan kita semuanya. Kita susah, sempit semuanya. Kadang-kadang susahnya luar biasa. Lebih baik sibuk diri aja daripada sibuk menyibukkan memperbaiki orang lain, ngurusin orang lain. Karena kalau kita sibuk mengurusi diri kita, kita punya waktu yang lebih banyak untuk menghisap dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka sejujurnya saya secara pribadi, umur sudah 43 tahun menuju 44 tahun, kadang-kadang semakin malu kalau berdiri di atas mimbar ini, semakin malu. Jujur saya sampai hari ini 100% di malam hari, start dari maghrib sampai malam, tidak ada satupun jadwal yang saya terima. Bukan karena apa,
dengan keikhlasan, kadang-kadang level malunya sudah pada titik semalu-malunya. Karena saya sadar saya semakin merasa benar, merasa paling hebat, merasa paling pintar, selama itu saya menemukan derita yang tidak akan pernah kunjung usai. Kita bahas ini. Satu, hati-hati menentukan musuh. Istri bukan musuh kalau dia seorang istri yang taat, karena dia tidak mengikuti langkah-langkah setan. Suami, anak, tetangga, kawan, sahabat, saudara, sama-sama di organisasi, sama-sama di komunitas, saling sayang. Terlepas kesibukannya beda-beda, tetapi hatinya yang saling sayang, menjaga kita dari menentukan musuh agar kita tidak salah menempatkan musuh. Kemudian Allah katakan, "Fala yukhrijannakuma minal jannah." Maka jangan sampai kamu ni Adam bersama istrimu keluar dari surga. Dan mohon maaf Bunda Ayahanda yang saya ingin sampaikan di sini, Adam dan Hawa itu, Bunda, Ayahanda, Bapak Ibu semua, kalau kita tahu mengkaji tentang surga itu tidak tuntas-tuntas, ada kitab tentang surga itu sebegini tebalnya. Dan itu pun tidak mewakili, jauh, karena tidak bisa dibayangkan, tidak bisa divisualisasikan keindahan kenikmatan surga itu. Hanya disampaikan berita-berita saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kurang dari surga? Bayangkan apa saja yang mau Adam diberi sama Allah. Renyek makan, tidak perlu harus dimasak, tidak perlu harus ditanam. Pengen makan roti, tidak perlu nanam gandum. Mau makan daging, tidak perlu berburu. Apapun semuanya, apa renyek, apa maunya, langsung Allah berikan. Itu langsung, tidak ada begawi, tidak ada susah-susah. Tidak ada yang namanya kerja keras, tidak ada yang namanya banting tulang peras keringat, tidak ada yang namanya pengorbanan. Semua langsung ada. Langsung ada. Itu surga tuh. Makanya Allah mengingatkan kepada Adam, dan saya surprise gitu dengan kajian ini, karena saya belajar, sama-sama belajar. Ya Allah, ya Rahman. Ini rupanya kita nih kalau belajar dari orang tua kita, bapak kita Adam, jadi tahu ternyata sumber derita yang kita cari sendiri. Apa itu? Kita ngikuti langkah-langkahnya setan. Kita ngikut apa yang dibisiki setan. Kita mengikuti apa yang diajarkan setan. Apa itu? Maksiat, pembangkangan, ketidaktaatan, banyak, segala dosa. Dan Adam alaihissalam perlu dicatat di sini sama-sama, hanya melakukan satu dosa dalam hidupnya, cuma satu dosa. Tapi itu yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan kalimat terakhir dari ayat surah Thaha ayat 117, apa kata Allah? Fatasqa. Ini kalimatnya. Kalau kamu ngikut setan, kalau kamu mengikuti langkah setan, kamu ikuti apa yang dikatakan setan, fatasqa, maka kamu akan sengsara. Benarlah. Saat Adam mengikuti, dia memakan buah itu, kemudian Allah tampakkan auratnya, kemudian Allah keluarkan dia dari surga, diturunkan ke bumi. Disitulah mulai pertama penderitaan, kesengsaraan. Dulu nak makan tidak perlu begawi, dulu mau apapun tidak perlu bersusah payah. Ketika Adam diturunkan ke bumi, Adam diturunkan ke dunia, derita itu mulai. Mau makan roti harus nanam gandum, tunggu proses yang lama. Iya kalau dia berhasil, kalau tidak berhasil maka gagal panen. Kemudian harus dibuat, berbagai macam proses susah deritanya harus dilewati. Allahu Akbar. Akhirnya Imam Tobari bilang begini. Satu, sengsara dunia ini nomor satu tanggung jawab laki-laki. Ya Adam, wahai Adam. Jadi kita ini orang laki, kalau sudah jelas-jelas laki ini, jangan sampai diragukan kelelakiannya. Karena kalau kita ini sudah jelas laki, maka kita siap dengan yang namanya apa? Sengsara dunia. Apa kata Imam Tobari? Laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi, berjuang untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya,
untuk orang-orang yang dia cintai, maka dia siap untuk berjuang. Begawi, jungkir balik, banting tulang, peras keringat, itulah sengsaranya. Dan itu di pundak laki-laki. Maka ini motivasi yang luar biasa. Sudah dunianya sengsara, orang laki harus memikulnya. Kalau dia bermaksiat, maka bertambah pula kesengsaraannya. Satu, harus siap memikul tanggung jawab dan beban atas kesengsaraan itu. Karena kita laki. Karena Allah menitipkan tanggung jawab bagi laki-laki adalah memberikan nafkah lahir batin untuk keluarganya. Masya Allah. Ini dahsyat. Jadi kalau ada orang laki yang malas, yang tidak mau begawi, tidak mau usaha, tidak mau ikhtiar tuh, ya tidak siap jadi orang laki lah. Tandanya ada problem, ada masalah dalam hidupnya. Dua, dunia yang sengsara ini tambah sengsara kalau kamu maksiat. Kalau kamu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya ingin katakan di tempat ini. Makanya tanda kutip nih ya. Jikalau kita menjaga diri kita semaksimal mungkin dari melakukan dosa dan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Karena dosa dan maksiatlah yang menambah sengsara hidup kita. Karena rezeki itu macam air bah, macam air hujan yang lebat. Lebat. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang tidak kena air itu. Kalau rezeki itu dilaksanakan, diibaratkan seperti air hujan yang lebat. Air hujan yang lebat. Maka dia akan jatuh ke bumi, dia akan mengenai seluruh makhluk. Maka tidak mungkin, bahkan hewan melata sekalipun yang berada di dasar laut sekalipun, mereka semua akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia. Tapi pertanyaannya, ada orang yang seret, ada orang yang susah, ada orang yang tertatih-tatih. Ada. Siapa kata ulama? Mereka yang menutup diri mereka. Kan kalau hujan lebat turun ke bumi, lalu kemudian kalau ada payung, kalau ada jas hujan, kalau ada tamengnya, kalau ada perisainya, maka air itu tidak kena. Walaupun mungkin kena cipratan sedikit, kena setetes dua tetesnya. Kata ulama, perisai rezeki itu, tameng rezeki itu, penutup rezeki itu adalah dosa. Maka ketika orang larut dalam dosa dan maksiat, maka saat itu pula dia merasakan kesengsaraan yang bertambah-tambah di dunia ini. Lah dunianya sengsara, ditambah dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menemukan kesengsaraan yang bertambah-tambah. Nabi Adam sikuk salahnya. Mendekati pohon, memakan buahnya. Saya dari ujung rambut sampai ujung kaki dosanya penuh. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana sengsaranya kita ketika kita maksiat kepada Allah. Sengsaranya kita ketika kita jauh dari Allah. Orang memperbanyak ibadah, kita memperbanyak ghibah. Orang memperbanyak taat, kita memperbanyak maksiat. Orang memperbanyak tilawah, kita memperbanyak keserakahan. Sibuk dengan mengejar yang tidak jelas kebahagiaannya. Ada ungkapan menarik buah dari ayat ini. Kalau kau tahu sengsaranya dunia, kenapa kau tertatih-tatih berpayah-payah mengejar kesengsaraan itu? Berapa banyak hari ini orang rela tidak tidur demi untuk mengejar dunianya? Berapa banyak hari ini orang menzolimi orang lain dengan mengejar dunianya? Berapa banyak hari ini orang menyakiti, menipu orang lain dengan mengejar dunianya? Berapa banyak hari ini orang menyakiti hati wanita yang mengandung dan melahirkannya demi mendapatkan dunia? Berapa banyak hari ini orang yang hidupnya menjadi wasilah hidupnya sampai hari ini dari laki-laki, dari perempuan yang berjasa dalam hidupnya, tapi dia mendurhakainya demi mendapatkan dunia. Berapa banyak hari ini orang tumbuh dengan satu aliran darah dari ayah ibunya, tapi demi mendapatkan dunia
mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Dan berapa banyak hari ini mereka yang mengaku satu dari rahim yang sama, kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka saling memakan daging bangkai saudaranya yang tanpa kita sadar telah menjadi satu dosa yang besar dalam hidup kita. Kau tahu dunia itu sengsara, tapi kau tertatih-tatih berpayah-payah untuk mencarinya. Kan double. Semakin sengsara, semakin menderita, semakin susah. Makanya dari Quran surat Toha ayat 117 ini, satu, tahu siapa musuh kita yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang banyak-banyak husnuzon lah sama saudara kita. Kalau kita tidak ikut di dalamnya, kita tidak tahu secara banyak tentang dia, cukup doakan. Kalau kita tahu, beri nasihat. Dan itu perintah dari agama. Kemudian, jangan dekati maksiat. Jangan lakukan dosa. Jangan larut dalam dosa. Setiap dosa yang kita kerjakan, dia pasti akan menambah kesengsaraan dalam hidup kita di dunia ini. Ingat, dunia hakikatnya, fatasqa, kau pasti akan sengsara. Keluar Nabi Adam dan Hawa dari surga, diturunkan ke dunia, diturunkan ke bumi, kau pasti akan sengsara. 3. Sengsara orang laki, sengsara bininya, sengsara anak-anaknya, sengsara keluarganya. Saya tidak main-main, hati-hati. Bagi kita semua yang hari ini Allah takdirkan menjadi seorang qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Quran surah Nisa ayat 34. Itu menjadi dalil penguat bahwa kita ini pemimpin bagi seorang wanita. Ingat baik-baik, Masya Allah. Saya beri contoh saja. Di rumah, bapak tidak puasa. Coba, di rumah, pak tidak puasa. Sengsara ada bininya. Sengsara ada anak-anaknya. Saya rasa seperti merasa gitu. Kita dapati bapak kita, ayah kita tidak puasa gitu. Orang tua kita tidak puasa. Anak, maknya bangun untuk menyiapkan sahur, sementara yang sahur cuman anaknya. Menikmati sahur, paknya lagi ngorok, bapaknya mungkin lagi bau mulutnya dengan minuman, atau larut dengan maksiatnya, atau larut dengan kebodohan, kejahiliaannya. Apa yang terjadi? Anaknya nelangsa. Apa rasa hati seorang anak? Di saat sahur, dia sahur, istri yang menyiapkan makan sahur, anak makan, paknya ada puasa, ada sahur. Lalu saat berbuka, sebagian banyak orang tua hari ini membonceng anaknya, membawa anaknya berburu takjil lah, bahasa kita nyari makan untuk berbuka tuh. Bahagianya bukan tidak main, luar biasa bahagia. Kita buka apa Pak? Kita buka apa ya? Kata ayahnya, kalau abang, kalau kakak sampai puasanya, nanti ayah kasih hadiah. Mereka buka puasa sama-sama. Imamnya ada, pemimpinnya ada, makan buka puasa itu nikmat, luar biasa nikmat. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana rasa seorang anak deritanya paknya tidak puasa, itu tidak puasa loh. Macam mana kalau bapaknya mabok, bapaknya judi, bapaknya maksiat, bapaknya zina, bapaknya durhaka sama orang tua, bapaknya jahat sama ibu anak tadi, apa yang terjadi? Ada Bang Aleh, orang Medan, dia suka menyelamatkan orang dalam gangguan jiwa, orang gila. Didatangi, digunting rambutnya. Suatu saat dia pergi ke Jambi. Dia dapati ada anak kecil, umur sekitar 7-8 tahun. Jadi manusia apa tuh yang pakai silver, manusia silver. Anak 7-8 tahun, 2 orang kakak beradik. Jadi manusia silver dikejar sama Bang Aleh ini. Dikejar Bang Aleh, dia lari terbirit-birit, lari. Kata Bang Aleh, sini. Saya tidak melakukan kejahatan kepada kalian, saya mau tolong kalian. Baru dia berhenti tertati-tati dengan ngos-ngosan. Kata Bang Aleh, kenapa takut? Kenapa lari dari saya? Jangan tangkap kami, Bang. Kami cuma cari makan, cuma bantu mama. Kalimatnya, cuma bantu mama. Kamu tidak sekolah, tidak ada duitnya, tidak ada biaya. Kemana ayahmu? Ini yang bikin saya sampai hari ini. Saya tahu persis ketika mengkaji ayat ini, benar sengsara orang laki, tidak benar orang laki, maksiat orang laki, rusak kehidupan keluarganya.
Kan imam. Apa dia bilang? Kata Bang Ali, mana bapaknya? Bapak lari bang, bapak pergi bang. Setiap hari dia berkelahi dengan mama, dengan ibu. Kemudian setiap hari dia menampar ibu, setiap hari dia memukul ibu, bahkan sampai dia memukul kami ya bang. Maka kemudian ibu saya tidak sanggup. Kami pun dengan segala keterbatasan saya harus bantu mama untuk cari makan. Bukan untuk cari yang lain, untuk cari makan. Karena sayang, derita anak, derita istri. Lalu sama Bang Ali diajak makan. Apa dia bilang? Tidak mau bang, kami tidak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Kami hanya mau makan bersama mama. Saya sampai mengatakan, Allah karim. Sebegitu jahatnya laki-laki yang memilih sengsara dengan maksiat dan dosanya, dia memberikan akibat, kata Imam Tobari, dia memberikan akibat sengsara kepada keluarganya. Sengsara kepada keluarganya. Sebaliknya kata Imam Tobari, ketika bahagia laki-laki, taatnya laki-laki, dekatnya dia kepada Allah, dia menghadirkan ruh kebahagiaan bagi keluarganya. Dan itu asas. Maka kita tidak akan pernah melihat Allah meletakkan kebahagiaan pada harta, pangkat, dan jabatan. Karena Allah meletakkan kebahagiaan pada ketaatan. Ketaatan. Pada kepatuhan. Pada kesungguhan. Coba apa rasanya keluarga ayahnya bangun sholat tahajud? Kan beda. Bagaimana rasanya ayahnya membawa anak-anaknya sholat subuh ke masjid? Kan beda. Hasil survei, anak-anak yang sejak kecilnya suka digendong ayahnya, dibawa ke masjid, dibawa pengajian, dibawa dalam zikir dan doanya. Dan ini survei, yang nyurvei bukan orang Islam. Dia pakar psikolog dunia, Harold G. Kuning. Saya dulu belajar dunia seperti ini panjang. Walaupun kita tahu sekelas Sigmund Freud harus mati bunuh diri, atau sekelas Dale Carnegie harus mati bunuh diri dengan ilmu-ilmu motivasi mereka, tapi mereka mengakui, bahkan Stephen R. Covey dalam buku Seven Habits-nya harus merevisi, berubah menjadi 8 Habits-nya, harus ditambahkan ruh spiritual yang harus masuk, yang tidak bisa dilupakan. Apa kata Harold G. Kuning? Aku mendapati orang-orang yang menghiasi hari-harinya dengan ibadah, konteksnya ibadah secara umum, ketaatan dia kepada Tuhan, ketaatannya pada syariat, ketaatannya pada agama, maka dia menemukan kebahagiaan, bahkan mampu memberikan awet muda secara fisiknya 17 sampai 25 tahun dibandingkan mereka yang jauh dari ketaatan. Itu teori psikologi. Dan agama mengatakan bahwa kebahagiaan dalam ketaatan. Cacing bahagianya dalam tanah, tidak baca dipaksa. Ditaruh di akuarium, ditaruh lampu yang bagus, dia si cacing mati, cacing. Cacing itu bahagianya dalam tanah. Ikan bahagianya di mana? Di air. Dan sebagus apapun ikan kalau ditaruh di ruangan, walaupun ditaruh bersangkar berakuariumkan emas, kalau tidak ada air mati ikan. Karena kebahagiaan ikan di air. Burung juga begitu, kebahagiaan burung di alam bebas. Apapun kandangnya, seperti apapun, kalau dia tidak diberikan ke alam bebas, dia tidak menemukan kebahagiaannya. Wallahi. Dan manusia tidak pernah Allah taruh kebahagiaannya pada dunia, pada harta, pada pangkat dan jabatan. Allah taruh kebahagiaan manusia pada agama yang mulia ini. Pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kita qawam ini sungguh-sungguh untuk taat, maka kita seberat apapun tantangan dunia, ingat dunia sudah sengsara, oh? Karena nak makan harus begawi. Karena sudah di dunia. Dunia yang sudah berat ini saja, kalau kita taat, setidaknya jadi penghibur di hati kita. Ala kulli hal, sebagai penyemangat, sebagai pemotivasi untuk saya termasuk kita semua, Allah berfirman, Allah katakan, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan ini dikuatkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 hal muamalah penting dalam hidup kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Tafsir hadis ini
Silakan nanti dipelajari para guru. Saya hanya ingin menyampaikan penguat saja. Kenapa Allah beriman kepada Allah dan hari akhir? Kenapa? Kalau orang sudah beriman kepada Allah, lalu kemudian tersambung langsung kepada hari akhir, dia punya harapan atas ketaatannya kepada Allah. Kalau tidak di hari akhir, jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini motivasi yo. Kita yang tidak jahat nih, kita nak belajar tidak jahat tadi. Kita yang nak belajar tidak mengambil harta orang, menjahati keluarga, zalim sama keluarga, zalim kepada kawan, yang tidak mabok-mabokan, yang tidak melakukan dosa ini, ada kabar gembiranya. Kenapa? Karena ada hari akhir. Inilah yang membuat kita semangat karena ada hari akhir. Kalau tidak hari akhir, saya tidak datang ke masjid ini. Kalau saya maksiat, kalau saya melakukan dosa, sebab tidak ada hari akhir. Masya Allah. Karena ada akhirat. Kalau tidak ada akhirat, kenapa kita sholat subuh di sini? Karena ada balasan di akhirat. Ngapa kita mau taat? Ngapa kita mau jujur? Ngapa kita mau amanah? Ngapa kita mau tanggung jawab? Ngapa kita mau berkasih sayang? Karena ada hari akhir. Kalau tidak hari akhir, kita ikut seperti Fir'aun saja. Kita ikut seperti Namrud saja. Kita ikut seperti orang-orang yang hari ini larut dalam dunianya. Karena mereka mengira. Kenapa? Karena mereka mengira tidak ada hari akhir dalam yang esok hari. Karena tidak ada akhir. Ini tafsir hadisnya. Itu yang menguat kita dalam ketaatan. Ini yang membuat kita istiqomah dalam ketaatan. Kalau bukan karena hari akhir, kita tidak mau jujur. Pak, ngapain jujur? Saro hidup. Nak berbuka puasa saja susah. Orang berjualan saja tidak laku. Modal 500.000 yang balik 100.000 sudah minus 400.000. Kalau karena tidak ada hari akhir, ngapa nak jualan maling saja, ngerampok saja. Itulah dahsyatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, bersikap yang baik, beramal yang baik, atau diam. Kedua apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu-tamunya. Orang-orang yang menjadi saudara, orang yang menjadi kawan, orang yang menjadi tetangga. Baru yang ketiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga-tetangganya. Ala kulli hal, semoga Allah merahmati kita, menguatkan kita, mengistiqomahkan kita. Bukankah harapan puasanya adalah puasa ini berubah? Dan kata ulama Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Suriah, saya suka sekali kalau sudah menyampaikan ilmunya, luar biasa. Kita berharap melakukan Ramadan, beribadah di Ramadan kali ini, bukan Ramadan biasa. Apa itu Ramadan yang bukan biasa? Kata beliau, kata ulama-ulama kita, apa? Ramadan yang kita jalani seperti Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ya mungkin saya terakhir kali di atas mimbar ini. Ya mungkin Bapak Ibu semua terakhir kali subuhnya di Ramadan hari ini. Dan setiap kita membayang itu sebagai Ramadan yang terakhir, apa? Maka kita sedang berjuang untuk menuju perubahan itu. Karena perubahan yang terbaik adalah perubahan menuju kepada kebaikan. Sebab ular pun berpuasa. Ular kalau sudah makan, dia puasa. Sikok kambing ditulupnya, dia akan puasa. Beberapa bulan mungkin dia menunggu sampai ngelus kulitnya. Berubah ularnya? Tidak. Dia puasa tapi dia tidak berubah. Tapi berbeda dengan kepompong. Dari seekor ular yang menjijikkan, yang menggelikan, yang buruk, yang jorok, yang kita tidak suka. Kemudian dia berpuasa dengan kepompong. Menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Ahlan wa sahlan, kepompong Ramadan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari hawa nafsu kami sendiri, dari kekurangan kami, dari kebodohan kami. Kepada Allah minta ampun, kepada ayahanda ibunda semua minta maaf lahir batin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'irin kulli dzambin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin. Oke, rutin.